Ya, kalian bisa lihat, ini kita cicil ya. Ini ada berapa nomor nih? Sebentar, aku cek dulu. 1, 2, 3, 4. Oh ya, 6 nomor ya. Tak usahakan secepat mungkin. Ya, oke. Ini soalnya jika X sama dengan YZ, ya, kita tulis dulu bahwa jika X sama dengan YZ dan Y-nya sama dengan 2 sin Y plus Z ya, maka carilah ya, PR-nya itu carilah dx per dy dan d2x per dy kuadrat. Itu ya. Nah, teman-teman kita cari dulu dx per dy ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan problemnya problem turunan ya. Nah, turunan di sini problemnya nggak sesimpel itu faktanya. Ya, tidak semudah itu. Ya. Nah, bahwa ini merupakan turunan parsial, ya, bahwa ini prinsip apa namanya diferensial parsial, ya. Jadi katakanlah misalkan kalian punya fungsi f itu bergantung pada x, y, z, ya. Di sini turunan f itu bisa kalian tuliskan jadi gini ya, do f per do x dx tambah do f per do y dy tambah do f per do z dz gitu. Nah, nanti aplikasinya ini ya, ini aplikasi terpenting di sini yang sering dipakai itu di mata kuliah termodinamika ya, untuk menurunkan besaran-besaran termodinamika. Ya, tentu tidak sederhana problemnya. Begitu ya. Jadi misalkan kalau kita punya fungsi x sama dengan yz, artinya x ini ya itu merupakan fungsi y dan z, gitu ya. Alhasil ini kan bisa dijadikan seperti ini. Dx itu kan sama dengan ya do x do y terhadap dy tambah dx dz terhadap dz ya, sebagaimana ini. Nah, ini turunan x terhadap y itu apa? Turunan x terhadap y kan z ya, tambah z dy. Turunan x terhadap z itu apa? Y ya, y dz gitu ya. Nah, ini kan ada dua fungsi doang, y dengan z gitu ya. Nah, ini tujuan kita apa? Mencari dx terhadap dy. Kan tujuan kita mencari dx terhadap dy, maka ini turunkan aja. Ini bagi dy ya. Do x do y ya. Semuanya tak bagi dy. Berarti ini kan z ya. dy per dy kan 1 ya. dy per dy tambah y apa itu? dz per dy. Ya, kenapa jadi do? Karena x itu bergantung pada dua fungsi, makanya jadi do ya. Ini hasilnya dx per do y, ini z ya, tambah y dz per dy ya. Kita sebut sebagai ini persamaan satu. Nah, bagaimana cara nyari dx dz per dy? Kan PR kita tinggal itu saja toh ya. Nah, ternyata ada fungsi ini, yang satunya y sama dengan 2 sin y plus z ya, bahwa y sama dengan 2 sin y plus z, bahwa sekarang y merupakan fungsi y dan z ya. Artinya dy bisa kalian cari jadi do y per berapa itu? Do y per do y ya, dy tambah do y per do z dz. Hati-hati, di sini y atas sama y bawah ini beda ya, bukan satu ya. Maksudnya itu seperti ini ya, do per do y dari apa? Y ini ya, 2 sin y plus z ya. Lalu ditambahkan yang itu ya, tambah do per do z ya, dari y ini 2 sin y plus z dz. Nah, ini lupa lagi nih. Ini ada y-nya ya di depannya ya. Nah, gitu ya. Turunan terhadap y cos ya, berarti jadi 2 cos y plus z dy. Turunan ini terhadap z sama juga, cos juga, 2 cos y plus z dz ya. Ya udah, ini sama-sama ada ini, keluarkan ya, 2 cos
y plus z, ya, dy plus dz, ya. Nah, tujuan kita kan mencari ini, ya, dz per dy, ya. Artinya ini kita kumpulkan aja dulu, ya, bahwa ini dy, ya, itu kan jadi kayak gini ya, 1 min 2 cos y plus z, ya. Ini kan sama dengan 2 cos y plus z dz, ya. Kan bisa dibilangkan seperti ini. Nah, sekarang kalau ini tak jadikan do z per do y, ya, ini tak bagi ini, ya, jadinya berapa ya? Ya. Jadi kan ini ya, atau dy per dz deh, ya. Atau dy per dz, kalau dy per dz ini pindah ke sini. Oh, kembali. dz per dy aja. dz per dy. Ya. dz per dy berarti kan 1 per 2 cos y plus z, ya. Atau gini, kalian nggak ngerti. Ya. 1 min 2 cos y plus z, ya, dibagi gitu ya, dibagi berapa itu? 2 cos y plus z, kan begitu, ya. Ya, clear ya, ini seperti ini. Nah, ini bisa dijabarkan jadi gini, ya, artinya do z per do y itu kan jadi gini, 1 per, ya, 1 per 2 cos y plus z, ya, min 2 bagi 2 kan 1, ya, gini. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 2, ya, masukkan ke sini dz per dy, ya, di sini sama dengan ini, ya, di sini kan ada dz per dy, ya. Nah, ini ketemu dz per dy, gitu ya. Nah, sekarang persamaan 2 masukkan ke persamaan 1, gitu ya. Sebentar. Nah, aku tambahin dulu halamannya, ya. Nah, ini ukuran halamannya tak ganti dulu. Ya, ya udah, sekarang masukkan tuh. Tadi apa itu? Bahwa dx dy, do x do y itu sama dengan z plus y do z do y, ya, masukkan ya, bahwa ini z plus y, ini do z do y nya kan ini kalikan 1 per 2 cos y plus z minus 1, gitu ya. Nah, ya udah, sekarang jadi sederhanakan ini sekarang, ya. Berarti do x do y, ya, ini z plus, oh, sebentar, ini ada, oh ya, y-nya itu apa tadi? Y-nya itu kan, ya, dimana y-nya tadi sama dengan apa ini? Ini, y-nya ini 2 sin y plus z, ya, 2 sin y plus z, ya, masukkan itu 2 sin y plus z, ya, masukkan ke sini. Jadi ini per, ya, ini per itu dibagi 2 cos y plus z, ya, y dikurangi 1, ya, min y-nya ini 2 sin y plus z, ya, gitu. Nah, atau ini biarkan aja jadi y, itu juga boleh-boleh aja, ya. Nah, ini z plus 2 coret. Sin bagi cos apa? Tangen, ya, tangen y plus z dikurangi 2 sin y plus z, ya. Ini sederhanakan lagi bahwa do x do y, ya, ini z plus tangen y plus z, ini, ya, ini apa ini? Sama dengan y kan? Min y, ya. Seperti itu. Itu yang baru turunan pertama, ya. Nah, gimana untuk yang turunan kedua? Ya, bagaimana untuk turunan yang kedua? Yang mana tadi? Ini ya, d2x per dy kuadrat, ya. Ya udah, kita bisa mulai dari sini juga, ya. Kita bisa mulai dari sini juga, ya. Bahwa yang kedua d2x per dy kuadrat, ya. Ini do apa d, ya? D, ya, sama aja lah, ya, nanti kalian ganti ya jadi
D gitu ya. D ya. Harusnya sih D, tapi ngikutin soalnya aja. Tapi tenang aja. Ini Pak Adri gak apa namanya lebih yang simbol-simbol seperti ini ya mungkin dimaklumi ya. Nah, gitu ya. Ya, kalian adaptasi aja lah masalah simbolis nanti ya. Nah, di sini ini kan turunan kedua ya. Nah, gimana cara mulainya? Kita mulai dari turunan pertama dulu. Bahwa dx per dy kan sama dengan z plus tangen y plus z minus y. Nah, caranya gimana nih? Ya, ini fungsi ini bergantung pada z dan y. Kan artinya seperti ini. Ya, ini kalau tak diferensialkan, ini kan dx dy, ya, artinya fungsi ini masing-masing kan bisa diginikan. Ya. Yang pertama, yang z dulu. Ya. Ini kan hanya bergantung pada z, berarti kan dz aja. Ya. Kan gitu. Atau kalau kalian nggak puas tuh boleh gini. Ini turunkan terhadap ya dz dy boleh seperti ini. Kedua terhadap z ya dz dz gini ya. Nah, min y ini ya minus y-nya ya do y per do y dari dy min do y per do z dz. Ini kalau kalian versi panjangnya ini ya ditambah yang tangan ini. Sekarang yang tangan do tangan x plus y turunkan terhadap dy dulu deh, misalkan dy tambah do tangan x plus y dibagi do z dz ya. Ini kan jelas ini, yang ini kan 0 ya. Z terhadap y kan 0 ya. Turunan y terhadap z juga 0. Gitu loh ya. Nah, ini dz itu 1. Berarti sisa dz ya. dy kan 1, sisa d minus dy ya. Turunan tan terhadap y apa? Secant kuadrat y plus z kalikan dy. Nah, ini turunan x plus ini bukan x plus y plus z. Kok aku tiba-tiba berubah ya. Y plus z ya. Y plus z. Nah, ini kan ini terhadap z kan turunannya secant juga ya. Secant kuadrat y plus z dikalikan dz ya. Sederhanakan sekarang. Jadi ini jadinya dz min dy tambah secant kuadrat y plus z ya dy plus dz ya. Ini sebut saja persamaan pertama ya. Nah, oke. Nah, sekarang belum selesai. Sorry. Nah, sekarang misalkan aja ini tak bagi dy ya. Ini masing-masing tak bagi dy. D per dy ya. Ini dx per dy. Artinya masing-masing suku tak bagi dy semua kan? Berarti dz per dy ya min dy per dy kan begitu. Tambah secant kuadrat y plus z baru dy per dy tambah dz per dy ya. Nah, di sini dy per dy kan 1 ya. Sekarang kumpulkan dz per dy ya. Berarti ini kan dz per dy ya. Nah, ini kan sudah jadi ya d2x per dy kuadrat ya. Nah, ini yang kita cari kan. Nah, dz per dy tak kumpulin. Jadi 1 plus secant kuadrat y plus z ya. Ditambah ini kan 1 ya. Secant kuadrat y plus z dikurangi 1 ya. Nah, masalahnya ini kita butuh ini informasi dz per dy. Berapa ini? Nah, sebelumnya sudah kita turunkan. dz per dy itu ini 1 per 2 cos itu ya. Berapa itu? 1 per 2 cos y plus z minus 1 ya. Gabungkan sekarang. Berarti ini ya. Berarti ini jadi gini. Ya. Berarti kan 1 ya. Ya, langsung aja deh. 1 per 2 cos y plus z minus 1 dikalikan 1 plus secant kuadrat y plus z.
ini ya, tambah secant kuadrat Y plus Z minus 1. Gitu ya. Nah, ya udah. Nah, ini tak kalikan ini dengan ini. Ya, berarti 1/2 cos Y plus Z. Ini dengan ini. Ya. Ya, ditambah ya secant kuadrat Y plus Z dibagi 2 cos Y plus Z. Ya, sekarang minus 1, minus 1, minus 1. Minus 1 kali secant kuadrat, minus secant kuadrat Y plus Z. Tambah ini, tambah secant kuadrat Y plus Z minus 1. Ini sama ini kan habis. Minus 1, minus 1, minus 2. Berarti jawabannya adalah, ya, ini 1/2. Seperkos kan secant, ya, secant Y plus Z. Lalu ini, ya, lalu ini ditambahkan, ya, ditambahkan ini. Ya, tambahkan ini, secant kuadrat ya, tadi ya. Secant kuadrat, ya, Y plus Z dibagi 2 cosinus Y plus Z. Ya. Dikalikan setengah ya. Minus 1, minus 1, minus 2 ya. Ini clear udah. D2X per DY kuadrat. Ya, begitu. Ya, begitu. Nah, ya, seperkos secant ya. Nah, ya udah. Sekarang ini paham ya? Oke, boleh kalau ada yang ditanyakan. Ya, 2 nomor lagi deh. Terus 1 nomor lagi ya. Sudah ya. Kita cicil aja. Kalau nggak cukup kita lanjutin malam gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya di nomor yang kedua. Ini. Di sini nomor 4 ya. Ya, kalian bisa lihat itu ya. Nomor 4 di situ. Bahwa jika W-nya sama dengan ya E pangkat minus R kuadrat min S kuadrat, di mana R-nya sama dengan U kali V. Ya. Dan S-nya sama dengan U plus 2V. Ya. Pertanyaan pertama, kita cari dulu. Berapa do W per do U. Ya. Gampang caranya. Kalian bisa lihat di sini bahwa W ini kan fungsi dari R dan S ya. E min R kuadrat min S kuadrat. Artinya kalau kita cari dW ya dari diferensial parsial sebagaimana teori ini tadi ya. Nah, yang ini. Nah, ya udah. Jadi gimana nih? Ada R, ada S. Berarti turunkan terhadap R dulu. Ya. dr tambah do W per do S dikalikan ds. Gitu ya. Nah, ini turunkan terhadap R. Ya. Turunkan terhadap R. Berarti kan jadinya minus 2R ya. Minus 2R. E pangkat min R kuadrat min S kuadrat dr. W turunkan terhadap S ini. Jadi kan minus 2S ya. Minus 2S. E pangkat minus R kuadrat min S kuadrat ds. Ya. Ini E-nya keluarkan. E sama 2 keluarkan. Jadi minus 2. E pangkat minus R kuadrat S kuadrat. Ya. R dr tambah sds. Ya. Sebut saja ini sebagai persamaan satu. Ya. Oh, belum. Nah, ini PR kita apa ini? Bahwa ini dW per du. Ya, turunkan terhadap u. Berarti semuanya tak bagi u. Ini ya. Berarti kan ini dW per du. Ya. Berarti masing-masing tak bagi u kan? Minus 2e minus r kuadrat minus s kuadrat r ya. dr-nya tak bagi u juga. Ya, dr per du tambah s ds per du. Ya. Nah, sekarang dr du-nya apa? Ya, kita punya ini bahwa R sama dengan U kali V. Kalau dr per du artinya tak turunkan terhadap U, berarti sisa V. Ya. Nah, ini kalau sekarang satunya apa nih? Kalau kita punya S-nya U plus 2V. Ya, S-nya sama dengan U plus 2V. Artinya ds du turunkan terhadap U, berarti kan sama dengan 1. Ya. Nah, ya udah, sekarang ketemu ini. Ya, berarti do W do U
minus 2. Nah, ini E pangkat pangkat min R kuadrat S kuadrat apa itu? Definisi dari W, ya. Kita kembalikan lagi W-nya ini, ya. Ini kan W, ya. Ya udah, sekarang ganti ini, minus 2W, R, dr du-nya apa? V, tambah S kalikan 1, ya. Ini, udah ya. Nah, selanjutnya, gimana kalau dW per dV, ya. Ya udah, lakukan cara yang sama juga, ya. Tadi, ini ya, lakukan cara yang sama juga. Ini, tak kopas aja ini. Oh, itu langsung aja ya. Berarti, langsung aja, dW per dV, dW per dV. Ini ya, minus 2, pangkat min R kuadrat, S kuadrat. Dikalikan ini. Ini, berarti masing-masing di sini, ini ya, dr per dv, ds per dv. Karena kedua ruas dibagi dv. Ya, R, dr, dv tambah S, dr, S, ds, dv. Gitu ya. Nah, ya udah, di mana R-nya sama dengan U kali V. Jadi turunan terhadap V sama dengan U, ya. Di mana S-nya sama dengan U plus 2V. Berarti turunan dari ds per dv ini sama dengan U-nya kan 0, ya, turunan terhadap U terhadap V 0. 2V turunkan terhadap V jadinya 2. Ya. Ya udah, ini sisa. Jadi hasilnya 2W per 2V minus 2 pangkat minus R kuadrat min S kuadrat, ya, R U plus 2S, ya. Ini langsung aja ya, ini kan sama dengan W ya. Nah, itu ya, ini kan W ya. Nah, clear ya, begitu. Itu jawaban yang nomor 4 ya. Dalam hal ini nomor 2. Nah, oke, sabar ya. Kalau nggak cukup nanti kita lanjutkan nanti malam. Ya, oke. Nah, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, boleh banget. Ya, silakan kalau ada yang mau tanyakan, boleh banget ya. Oke, ya selanjutnya ini nomor ini 14, ada 6 nomor ya. Ini mungkin last ya. Tak usahain. Ya, tak usahain sebanyak mungkin. Ya, semoga kalian bisa sabar ya, insya Allah. Oke, ini problemnya sedikit lebih susah. Perhatikan bahwa di sini fungsi U ini sama dengan, ya, kurang ke sini. U sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat tambah X, Y, X, Y, Z. Ya. Nah, di sini ya kalian bisa lihat ya di sini ya. Ini kita bisa katakan bahwa ini U-nya ya, U-nya itu sebagai fungsi U. Jadi ada fungsi X, Y, Z. X, Y, dan Z. Ya, artinya kita bisa cari ya bahwa DU sama dengan ya DU per DX, ya ini kosa kurung lah ya, dikalikan DX tambah DU per DY, DY tambah DU per DZ, DZ. Ya, pertanyaannya ini DU per DX, ya, perhatikan di sini ada tulisan Z. Artinya di sini ini di Z di sini konstan. Ya. Di sini Z konstan. Kalau ada kata-kata ada tulisan seperti ini. U diturunkan terhadap X untuk Z konstan, gitu ya. Nah, oke, sekarang kita dapatkan dulu ini bahwa DU ini turunkan yang pertama ini terhadap X ya. Berarti 2X dx. Nah, ini X ini gak usah diturunkan terhadap Y terhadap Z karena di sini fungsinya X doang, ya. Yang Y kuadrat sekarang. Berarti turunkan terhadap Y. Y kuadrat turunkan terhadap Y, berarti kan 2Y dy. Ya. Di sini ya, X, Y, Z. Di sini ada X, ada Y, ada Z. Artinya perlu diturunkan semuanya. Kalau diturunkan terhadap X, berarti kan sisa YZ. Ya, YZ dikalikan dx. Ya. Sekarang turunkan terhadap Y ini. Berarti sisa X, XZ dikalikan dy. Kalau diturunkan terhadap Z, berarti sisa X,
XY dikalikan DZ. Kan begitu. Ya, kita keep dulu ini sebagai persamaan satu. Ya. Nah, pernyataan yang kedua bahwa X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 tambah Z pangkat 4 itu sama dengan 2X kuadrat Y kuadrat Z kuadrat plus 10. Ya, di sini kalian bisa lihat ya, yang luas kiri itu kan fungsi X, Y, Z, kan fungsi F, Y, Z. Ya, yang luas kanan itu fungsi X, Y, Z juga. Ya, berarti katakanlah G ya, X, Y, Z. Berarti kalau ini tak diferensialkan, df X, Y, Z, yang ini juga sama, dg X, Y, Z. Gitu ya. Nah, ya udah kita cari ini yang luas kiri nih. Yang ini ya. Berarti ini kalau turunkan terhadap X, berarti kan bisa gini ya. Ini berarti kan ya ini kan tak misalin ini. Ya, bahwa ininya kan sebagai F ya. Ini G ya. Berarti kan artinya df per ya do F per do X ya. Aduh, salah. Ya, do F per do X kalikan dx tambah do F per do Y kalikan dy, do F do Z kalikan dz. Yang ruas kanan ini juga sama. Ya, do G per do X kalikan dx tambah do G per do Y kalikan dy tambah do G per do Z kalikan dz. Gitu kan? Ini turunkan terhadap X, hasilnya 4X pangkat 3. Ya, yang Y pangkat 4 turunkan terhadap Y, jadinya, oh sorry, ini ada dx-nya ya. Berarti ini 4Y pangkat 3 dy. Ini turunkan terhadap Z di sini. Berarti kan 4Z pangkat 3 dz. Ya. Yang ruas kanan sekarang. Hati-hati. Di sini G ini ada X, ada Y, ada Z. Berarti ini kudu telaten. Satu-satu. Turunkan terhadap X dulu. Berarti kan jadinya kan 4X ya. 4X Y kuadrat Z kuadrat dikalikan apa nih? dx. Nah, sekarang turunkan terhadap Y. Y kuadrat turunkan kan 2Y. 2Y kali 2 kan 4Y. 4Y X kuadrat Z kuadrat dy. Sekarang terhadap Z 2Z kali 2 4Z ya. 4Z X kuadrat Y kuadrat dz ya. Gitu. Nah, ini persamaan 2. Nah, sekarang PR kita apa itu? Disuruh mencari do U do X ketika Z konstan ya. Do U do X ketika Z konstan. Artinya di sini dz-nya harus kita 0. Tidak ada perubahan Z maksudnya. dz-nya 0 ya. Berarti persamaan 1 jadi bagaimana? Ya. Persamaan 1 seperti ini. Ya ini ya. Berarti dz-nya 0. Berarti sisa yang depan doang ya. Berarti kan 2x ya. Berarti kan du sama dengan 2x dx tambah 2y dy ya. Yang dz-nya kan 0 ya. dz-nya kan 0. Ya, dz-nya 0 berarti sisa yz dx ya. yz dx tambah apa? Tambah xz dy ya. Sebut saja ini persamaan 3. Nah, sekarang persamaan 2 jadi bagaimana? Ya. Ketika dz-nya 0, berarti sisa itu 4x pangkat 3 ya dikalikan berapa itu? Dikalikan dx ya, ini tambah 4y pangkat 3 dikalikan dy. dz-nya 0 ya. Ini sisa 4x y kuadrat z kuadrat dx tambah 4y x kuadrat z kuadrat dy. Sebut saja ini sebagai persamaan 4 ya. Gitu. Nah, sekarang dari persamaan 4 dulu deh. Yang ini kita mainkan. Ya. Ini kan bisa dicoret semua ya. Coret 4-nya. Kumpulkan dx sama dx ya. Berarti dx ini ya. X pangkat 3. Berarti ini pindah ke kiri ya. Berarti min x y kuadrat z kuadrat dy-nya berarti ini ya. Y x kuadrat z kuadrat dikurangi y pangkat 3 ya. Nah, di sini didapat ya dx-nya sama dengan berapa itu? X pangkat 3 ya min x y kuadrat z kuadrat ya. Ini las saja ya. Dibagi berapa itu? Dibagi
X kuadrat Y Z kuadrat min Y pangkat 3. Ya, ini sebut saja sebagai persamaan di 5. Ya, terus ini dari persamaan 3 sekarang kita mainkan. Ya, ini persamaan 3 tak turunkan terhadap X. Ya, berarti jadinya gimana? DU dx. Ya, ini berarti ini dx bagi dx kan sisa 2x. Ya, ini semuanya tak bagi dx. Ya, berarti jadinya 2y ya dy dx tambahkan yz ya, ini dx bagi dx kan 1 tambah xz ya dy dx ya, seperti itu. Nah, ini kumpulkan sekarang 2x tambah yz ya, ini 2y tambah xz ya, ditambah sorry, ini xy ya. Sebentar. Ini xz ya, xz dy gitu ya. Nah, betul nggak ya? Ini turunkan terhadap y xz, betul ya? Betul. Oke, ya kan? Nah, ini juga dibagi dx ya. Nah, ini kalian lihat ini, ya. Di sini dy dx kan sama dengan ini, ya. Ini persamaan di 5, ya. Masukkan semua, ya. Ini jadinya 2x tambah yz ya, tambahkan 2y tambah xz dikalikan dy dx nya itu sama dengan itu, x pangkat 3 min xy kuadrat z kuadrat dibagi ya, dibagi berapa ini? Dibagi x kuadrat yz kuadrat min y pangkat 3. Nah, ini perhatikan nih sekarang. Kita disuruh mencari turunan ini ketika apa nih? Ketika x yz-nya 2, 1, 1. Ya. Jadi ketika x-nya 2, ya, y-nya 1, z-nya 1. Gitu ya. Itu maksudnya. Ya, sebentar, aku geser dulu. Ya, itu maksudnya. Ini sama dengan 2x ya, ini z-nya 1. Itu yang harus kita turunkan itu, ya. Ini ketika apa ini? Ketika 2, 1, 1. Ya, 2, 1, 1. Nah, sekarang masukkan. Nah, ya udah. X-nya berapa? 2. Masukkan 2 kali 2. Y-nya berapa? 1. Z-nya 1. Ya, tambah 2, Y-nya 1. Ya, X-nya 2. Ya, Z-nya 1. Ini 2 pangkat 3 min 2, 1 kuadrat, 1 kuadrat. Ya. Ya, ini X-nya 2 kuadrat, 1 kuadrat min 1 pangkat 3. Ya. 2 tambah 2, 4. Tambah 1, 5. Ya. 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 tambah 2, 4. Ya. Ini 2 pangkat 3, 8. Dikurangi 2, 6. Ya. 4 dikurangi 1, 3. Ya. 6 bagi 3, 2. 1, 2. Berarti ya, jawabannya ketemu. Do x ketika 2, 1, 1 sama dengan 5 tambah 8, 13. Begitu ya. Oke. Ya, kalau soal yang selanjutnya datanya nggak memungkinkan ya. Ya, jadi sisa 3 soal lagi ya. Oke. Aku rasa cukup sampai di sini aja ya.